Oke, selamat datang kembali di channel Sekilas Horor. Terima kasih sudah menengok video kami. Sebelumnya kami mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang berkewajiban menjalankan. Semoga Anda selalu mendapatkan kesehatan dan juga keselamatan. Dan juga bagi teman-teman yang tidak berkewajiban menjalankan, semoga Anda juga mendapatkan kesehatan dan juga keselamatan selalu. Amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan kisah inspiratif dari seorang Abu Nawas. Karena momennya juga tepat di bulan Ramadan. Kisahnya inspiratif, ringan, juga banyak sekali hikmah yang dapat kita petik. Abu Nawas hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau dikenal sebagai seorang yang sufi, penyair, dan juga seorang yang sangat problem solver. Jadi dalam lingkungan beliau, tetangga-tetangga dari Abu Nawas itu kalau ada masalah apapun, baik keluarga maupun pribadi, itu datang pada Abu Nawas. Mereka berharap setelah bertemu dengan Abu Nawas itu akan mendapatkan solusi yang kira-kira akan menyelesaikan setengah masalahnya atau bahkan seluruh masalahnya. Kayaknya sih mereka berharap seluruh masalahnya selesai kalau sudah bertemu dengan Abu Nawas. Jadi Abu Nawas itu sebagai penyair sering diundang ke istana. Bahkan beliau hampir setiap hari datang ke istana. Suatu saat sudah hampir 2 minggu Abu Nawas tidak datang ke istana. Teman-temannya yang kangen dengan anekdot beliau mempertanyakan, kira-kira Abu Nawas kemana ya? Udah 2 minggu loh gak datang ke istana. Teman-temannya pun duduk-duduklah di kafe yang biasanya. Lalu datanglah seseorang menanyakan kabar Abu Nawas. Tuan-tuan, kira-kira Abu Nawas di istana apa enggak ya? Teman-temannya yang tahu bahwa Abu Nawas itu udah 2 minggu gak ke istana, dia menjawab, kira-kira ada apa Anda mencari Abu Nawas? Kalau sekiranya Anda punya masalah, coba bicarakan ke saya, barangkali saya bisa membantunya. Lalu diceritakanlah masalahnya kepada teman Abu Nawas itu. Iya tuan, jadi masalah saya seperti ini. Saya itu sudah punya istri 1 dan 8 orang anak. Saya hidup di rumah yang berukuran sangat sempit, 4x5. Jadi tuan bisa membayangkan, rumah sesempit itu tapi dihuni oleh 10 orang manusia. Istri saya tiap hari ngomel mulu. Jadi saya makin pusing. Mungkin kalau ada yang jual tali, saya mau beli tali kali ya ukuran 5 meter. Itulah curhatnya. Lalu temannya Bu Nawas pun bingung. Wah, ini sih bukan masalah sepele. Ini sangat susah. Soalnya dilihat dari tempatnya aja ukuran 4x5 per 10. Wah, susah. Lalu temannya Bu Nawas pun menjawab, wah, sepertinya saya nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau memang benar Anda ingin bertemu Bu Nawas, temuilah di rumahnya. Beliau sudah 2 minggu nggak datang ke istana. Diberitahulah alamat Abu Nawas oleh temannya. Benarlah orang itu datang ke rumah Abu Nawas. Pas banget Abu Nawas baru selesai ngaji. Abu Nawas yang melihat orang itu dari kejauhan sudah tahu. Wah, ini dari mimik mukanya sih orang-orang yang banyak masalah. Sepertinya mau menceritakan masalahnya. Jadi ketika orang itu datang, Abu Nawas sudah bilang, "Hei, utarakanlah apa yang ada di pikiranmu. Barangkali saya bisa membantu." Ya, memang seperti itulah, Abu. Saya datang ke sini untuk meminta bantuan kepada Anda. Dan diceritakanlah ceritanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab, wah, sebenarnya sih ini masalah gampang. Anda tinggal pindah rumah saja dari rumah sekarang. Dan orang itu pun menjawab, ya, kalau solusinya seperti itu sih saya nggak perlu datang jauh-jauh ke sini, Abu. Saya ingin solusi yang lebih baik daripada ini. Karena saya nggak punya uang. Dan Abu Nawas pun terdiam sambil memikir, lalu tanya kepada beliau, apakah Anda mempunyai seekor domba? Orang itu pun menjawab, saya nggak punya domba, Abu. Tapi kalau memang itu yang diperlukan, saya mampu beli. Dan Abu Nawas pun bilang, ya udah belilah domba 1, lalu
masukkanlah ke rumah dan rawat bersama anak-anak dan juga istrimu." Lelah orang itu datang langsung ke pasar dan membeli seekor domba tanpa pikir panjang karena emang beliau meminta saran kepada Abu Nawas. Pulang bersama seekor domba, istrinya pun kaget, begitu juga anaknya. Loh, ini disuruh konsultasi kepada Bu Nawas supaya rumah kita lega, kenapa malah bawa domba? Hei, kenapa kamu malah bawa domba? Kita kan mau rumah kita lega. Lalu suaminya bilang, kamu jangan marah dulu. Ini sesuai dengan permintaanmu. Saya ini dapat saran ini dari Abu Nawas. Istrinya pun langsung diam. Ya udah nggak apa-apa kalau itu saran dari Abu Nawas. Tak berapa lama orang itu datang lagi ke Abu Nawas. Hai Abu, ternyata kondisi di rumah saya itu malah makin carut marut setelah adanya domba. Bukannya malah lega. Lalu Bu Nawas bilang, oh seperti itu. Ya udah, kamu punya unggas nggak? Orang itu bilang, ya nggak punya Bu. Gimana emang? Ya udah, kamu beli unggas. Lalu unggasnya masukkan ke rumah kamu. Dan udah kedua kalinya tanpa pikir panjang, orang itu pulang ke pasar beli unggas. Kembali lagi istrinya pun marah. Kenapa malah bawa unggas lagi? Bukannya menyelesaikan masalah terkait domba dan juga rumahnya agar makin luas. Tapi ya ini saran dari Bu Nawas. Orang yang mereka mintai konsultasi. Setelah merasa rumahnya sumpek, datang lagi ke Bu Nawas. Bu, mohon maaf ini. Saya kan datang ke sini untuk konsultasi terkait keadaan di rumah saya. Saya sudah memenuhi dua permintaan dari Bu. Pertama, domba, kedua unggas. Tapi kondisi di rumah saya malah makin gak karuan. Abu Nawas pun bilang lagi, oh seperti itu. Kamu punya nggak anak onta? Saya nggak punya Bu. Ya udah, belilah satu anak unta, lalu bawa masuk ke rumah lagi. Orang itu, ya lagi-lagi karena memang dari awal ingin konsultasi ya udah nggak apa-apa. Mungkin dikiranya, oh ini Abu Nawas kayaknya senayang nih. Kalau saya beli ya, nanti akan ada sesuatu ke depannya. Belilah orang itu ke pasar, lalu anak untanya dimasukkan ke rumah. Orang rumah makin gak karuan, apalagi berarti bersepuluh tambah 3, 13 makhluk hidup dalam satu rumah ukuran 5x4. Sekarang bukan lagi masalah sempit atau nggak sempit, tapi untanya udah makan makanan yang ada di situ, apalagi dombanya, bulunya udah kemana-mana, belum lagi unggasnya naik ke atas meja, naik kemana, istrinya pun tambah ngomel sama orang itu. Hai suamiku, nih ini terakhir kali nih, kamu saya suruh konsultasi kepada Bu Nawas, bukannya memperluas rumah kita, malah ini keadaannya sih udah seperti neraka. Kita hidup bersama 3 makhluk lain yang wah udah ya kondisinya sangat carut marut. Jadi untuk kesekian kalinya orang itu datang ke Abu Nawas. Ya Bu, saya sudah sangat berputus asa. Kondisi di rumah saya udah bagaikan neraka. Istri saya ngomel, anak saya tiap hari nggak bisa tidur. Ini, oh saya menyerah Bu. Tolong ini gimana caranya? Dan Abu Nawas pun bilang gini, oh kamu merasa sudah sangat nggak karuan? Iya, saya nggak karuan. Ya udah, coba jual anak untanya ke pasar. Oh, dijual saja Bu. Ya jual saja. Benerlah dijual. Udah dijual, Abu Nawas datang ke rumah si itulah. Selang 1 atau 2 hari lah. Bertemu sama orang itu bilang, gimana kondisinya? Udah mulai stabil? Orang itu menjawab, ya seperti ini. Kami sudah agak lega karena satu makhluk hidup udah berkurang. Oh ya udah ya udah. Sekarang
jual lah unggas-unggasnya. Bener lah, dijual, Abu Nawas pulang. Setelah dijual, selang 2 hari Abu Nawas ke situ lagi. "Gimana kondisinya sekarang?" "Oh iya Bu, sekarang anak saya udah bisa tidur. Istri saya juga ngomelnya udah berkurang lah dari kemarin." "Oh ya syukur. Sekarang jual lah anak dombanya." "Ini beneran dijual Bu?" "Iya jual." Abu Nawas pun pulang. Lalu selang beberapa hari ke situ lagi. "Gimana kondisinya sekarang?" tanya Bu Nawas. Dan orang itu pun menjawab, "Waduh, luar biasa Bu. Sekarang rumah saya terasa sangat luas, bagaikan lapangan setelah 3 makhluk hidup itu saya jual. Dan ternyata Bu, kami tidak perlu membutuhkan rumah yang begitu luas. Kami hanya cukup bersyukur dan ya menjalani hidup ini apa adanya. Syukur kalau saya punya uang nanti saya bongkar, kalau tidak ya anak dan istri saya juga sudah sadar." Dan Abu Nawas pun, "Ya, syukurlah kalau begitu." "Oke, oke, oke." Abu Nawas pulang dan selesai ceritanya. Jadi gimana? Kalau memang ada hikmahnya ya silahkan diambil. Kalau belum ada ya semoga lain kali kalau mendengarkan lagi Anda mendapatkan hikmah dari cerita ini. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan dan nantikan video-video kami berikutnya.